Aku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama kusimpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkan. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Keluarga besar Koset, kita rumput keluarga terkait di dalamnya, Lutu, Kupang, Soe, Atambua, dan di mana saja berada, ibu bapak, saudara-saudari, para pelayan dan penghibur yang terkasih.
Yang pertama kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena telah rela meluangkan waktu untuk hadir dalam misa pemakaman Mama terkasih, Oma terkasih kita, Mama Tresia Heli. Dan untuk acara ini, acara misa pemakam ini akan dipimpin oleh Pastor Proki, Pater Rom Hiller bersama Pastor Koselbar, Pater Gusti dan Pater Robi. Begitu kita siap hati kita masing-masing untuk kita mulai dengan Ekaristi Kudus. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. dengan ke lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Keluarga yang berduka cita, Bapak Tius, Opa Tius, anak-anak, cucu-cucu, dan juga seluruh rumpun keluarga besar yang terkasih, Pater Gusti, Pater Robin yang terkasih, Bruder Paul yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang hadir di bawah tenda duka cita ini, yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus pula. Allah yang menganugerahkan kehidupan
telah memanggil kembali Mama Oma kekasih kita Teresia Heli untuk pergi menghadapnya di dunia yang abadi. Kita berkumpul pada kesempatan pagi hari ini di sini untuk berdoa bagi Mama Oma kekasih kita ini, sebab kita percaya bahwa entah kita hidup ataupun mati, kita ini milik Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan membangkitkan Mama Oma kekasih kita Teresia Heli ini untuk kehidupan abadi bersama Allah di surga. Kita pun berharap akan berjumpa kembali pada saat Kristus datang dengan mulia untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa di surga. Mama Oma kekasih kita tentunya membutuhkan doa-doa dalam perjalanannya menuju ke pangkuan Allah. Karena di dalam doa itulah yang menjadi energi atau kekuatan baginya untuk berlangkah menuju Sang Khalik atau Sang Penciptanya. Saudara-saudari, pada kesempatan perayaan Ekaristi pemakaman pagi hari ini, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah
Yesus Kristus Putra Bapa, hapuskanlah dosa kami demi darah-Mu yang kudus, bersihkanlah diri kami. Marilah kita berdoa. Yang telah percaya mengabdi-Mu dengan tekun dan setia, dan semoga Engkau memperkenankannya untuk memandang Engkau selama-lamanya dalam kehidupannya yang abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan Salomo bab 4 ayat 7 sampai dengan 15. Tetapi orang benar akan mendapat istirahat meskipun mati sebelum waktunya. Sebab usia lanjut adalah terhormat, bukan karena waktunya panjang dan bukan karena tahunnya berjumlah banyak, tetapi pengertian orang adalah uban, dan hidup yang tak bercela merupakan usia yang lanjut. Karena berkenan pada Allah, maka orang benar dikasihi, ia dipindahkan sedang masih hidup di tengah-tengah orang berdosa. Ia disentak supaya kejahatan jangan mengubah budinya, dan tipu daya jangan membujuk jiwanya. Sebab pengaruh dari yang buruk menyuramkan yang baik, dan tumpukan hawa nafsu mengubah roh yang tak bercela. Karena sempurna dalam waktu yang pendek, maka orang benar memenuhi waktu yang panjang. Tuhan berkenan kepada jiwanya, maka ia pun diambil dari tengah-tengah kejahatan. Memang orang melihat tapi tak mengerti, dan tidak menaruh perhatian kepada yang berikut ini. Kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang pilihan Allah. Bagi orang suci tersedia perlindungannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Setiap orang yang percaya kepada Allah beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup yang tak bercela itulah usia lanjut. Keluarga yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari, Pater Gusti, Pater Robin, Bruder yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini dengan hati yang sedih, kita mau merasakan duka cita, kesedihan kita bersama keluarga, di mana kita berdoa di dalam perayaan Ekaristi ini untuk mau menghantarkan Mama Oma kekasih kita Teresia Heli ke tempat peristirahatan atau pekuburan yang telah disediakan oleh keluarga, yakni di samping rumah keluarga duka cita ini. Dengan hati sedih kita mau menyatukan iman kita dan mempersembahkan tubuh yang rapuh dan fana ini kepada Allah. Namun dengan penuh harapan pula kita yakin Allah Tuhan kita, pencipta alam semesta, penguasa kehidupan ini, pasti telah menyediakan tubuh yang baru, tubuh yang tidak akan mati lagi untuk Mama Oma kekasih kita Teresia Heli. Keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Berbicara dan bermenung tentang kematian, tentu kita semua dapat mengartikan apa itu kematian. Yang pastinya kematian adalah sebuah kepastian. Dan yang pasti dari jawaban lagi yakni kematian datang tidak pernah pilih kasih, atau kematian datang tidak pernah pilih muka. Entah seorang bayi yang baru lahir, entah seorang anak-anak yang baru bertumbuh, entah seorang remaja, orang muda, orang dewasa, ataupun mereka yang sudah lansia. Kematian datang menghampiri siapa saja yang tentunya telah hidup di dunia ini. Berbicara dan bermenung tentang kematian dengan pemahaman kita masing-masing, tentunya kita menyetujui bahwa kematian tidak pernah memilih kasih, tetapi kita juga tidak pernah mengetahui kapan saat dan di mana kematian itu akan datang pada kita. Namun kita yakin kematian itu akan datang pada saat yang tepat, yang mana tentunya menjadi tanda kepastian bagi manusia dan juga tanda rahmat dari Allah untuk keluarga. Kisah bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada perayaan Ekaristi pagi hingga siang hari ini untuk pemakaman Mama Oma kekasih kita ini mengajak kita untuk percaya kepada sabda Tuhan yang merupakan kekuatan dari kehidupan manusia di dunia ini. Kekuatan dari kehidupan manusia di dunia ini supaya manusia ketika mengalami peristiwa kematian, ia tidak berputus asa, melainkan ia memiliki pengharapan, yakni pengharapan iman. Tadi saya katakan kematian tidak pilih kasih. Entah bayi, anak-anak, remaja, orang muda, orang dewasa, orang lansia, kematian itu pasti menghampiri setiap orang. Namun ketika kita bermenung tentang kitab kebijaksanaan ini, kitab kebijaksanaan mau menegaskan kepada kita bahwa hidup yang tidak bercela itulah usia lanjut. Itu berarti kebijaksanaan mau menggambarkan tentang kematian. Kematian dapat menimpa orang di usia yang lanjut bila di dalam dunia ini yang penuh dengan berbagai pergolakan dan pencobaan, ia selalu menjaga imannya, menjaga jiwanya agar tidak bercela, terlebih di hadapan Tuhan yang Maha Rahim. Kitab kebijaksanaan mengutarakan kata-kata indah sebagai sebuah pewartaan bagi manusia supaya manusia tidak terlanjur putus asa, hidup benar di hadapan Tuhan dan tak bercela di dalam dunia ini. Ketimbang di dalam dunia ini kita juga selalu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa yang melanggar perintah Tuhan. Nubuat kitab kebijaksanaan juga mau mengantarkan kita untuk bermenung tentang kehidupan yang mana dicari manusia sebagai tujuan, sebagai arah hidup ini. Bahwa tujuan dari hidup manusia di dunia ini adalah sementara. Manusia baru mendapatkan tempat kebahagiaannya jika ia berjalan melewati pintu gerbang kematian. Di sana Tuhan telah menyediakan tubuh yang baru, tubuh yang tak dapat mati lagi. Dan itulah hidup yang tak bercela bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga di dalam kematian mereka kembali memperoleh kebangkitan. Mereka kembali merasakan kehidupan sebagai anak-anak Allah di dalam kerajaan surga. Pater, keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari
umat beriman yang terkasih. Melalui kitab kebijaksanaan tadi, Yesus hadir sebagai seorang utusan Bapa. Ia adalah seorang misionaris yang rela merendahkan diri untuk datang ke dunia mau menegaskan kegenapan perjanjian lama, termasuk kegenapan dari kitab kebijaksanaan tadi. Ia menegaskan dirinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Pernyataan Yesus ini adalah sebuah kebijaksanaan sabda. Sabda yang perlu diakui, dipercayai supaya ada kebenaran dan kehidupan. Kebenaran dan kehidupan di dalam sabda Kristus yang membawa kemuliaan manusia di hadapan Allah yang menguasai hidup ini. Yesus menyatakan dirinya dalam pengajarannya di rumah ibadat Kapernaum bahwa semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepada Allah Bapa yang mengutusnya, bukan orang lain, Allah Bapa yang mengutusnya. Sehingga ia menyatakan dirinya bahwa setiap orang yang hidup dan percaya kepada Tuhan, percaya kepada sabdanya, ia akan mengalami kehidupan yang kekal pada akhir zaman. Penegasan Yesus ini juga menegaskan, mengajak kita untuk bermenung tentang di balik kematian ini ada sebuah kehidupan yang kekal atau kehidupan yang abadi. Tentang kematian yang terjadi di dalam dunia ini sebagai duka cita, sebenarnya kematian hanyalah sebuah pintu untuk menuju kehidupan yang sebenarnya, yakni manusia kembali hidup di dalam keabadian. Terlebih, cita-cita dan tujuan hidup manusia adalah surga, tempat yang bahagia, tempat yang lestari, di mana manusia kembali berkumpul bersama Allah Bapa, penguasa, pencipta kehidupannya. Saudara-saudariku yang terkasih, kematian yang dialami oleh Mama Oma kekasih kita, Teresia Heli, pada hari Rabu 2 hari yang lalu, tepatnya pada saat matahari terbit, mengajak kita untuk bermenung tentang takdir hidup manusia, bahwa kita semua akan mencapai takdir itu, akan mengalami takdir itu, yakni kematian. Kita tahu Mama Oma kekasih kita Kurban syukur, semoga Engkau memberkatinya bersama kurban Yesus Kristus. Suka duka hidup kami pasrahkan padamu, karena di dalam tanganmu
Yesus Kristus. Kristus turun ke dunia dan tinggal bersama kita, supaya kita selamat masuk dalam rumah Bapa. Kami datang kepadamu Bapa, membawa kurban syukur. Semoga Dikau memberkatinya bersama kurban Yesus Kristus. Suka duka hidup kami serahkan padamu, karena di dalam tangan-Mu kami beroleh rahmat. Kami datang kepadamu Bapa, membawa kurban syukur. Semoga Dikau memberkatinya bersama kurban Yesus Kristus. Dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa Surgawi, Engkaulah sumber kebangkitan dan hidup kami. Terimalah persembahan roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Putramu Yesus Kristus, yang kami unjukkan sebagai pepulih atas dosa kami. Semoga bersama persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan menerima arwah hamba-Mu Mama Oma Teresia Heli dan jiwa-jiwa umat paroki, dan semua orang yang kami doakan dalam kemuliaan kekal. Demi Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit jaya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan
bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Kita melakukan anamnesis yang kedua, bagian kedua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus Turang, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Mama Oma Teresia Heli, yang telah engkau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Saya ini Oma.
Indra penaka bulan
kehendakmu, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang taat, bersalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkan dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar menyingsing kemerah-merahan? Indah benarkah bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan para tentara yang siap sedia bertempur. Ya Maria, semula jadi tak bercela, Doakanlah kami untuk ibadah padamu. marilah berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, pengantara kami pada Allah Bapa, Engkau telah berkenan memilih bundamu perawan yang terpuji menjadi bunda dan pengantara putramu. Semoga kami yang memohon kemurahan-Mu dapat bergembira karena dikabulkan permohonannya berkat perantaraan Sang Putri. Amin. Semua umat menjawab, terimalah dia, ya Tuhan. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia, ya Tuhan.
supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta pengampunan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan Mama Oma kami Teresia Heli yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung ini. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah pengantara kami. Amin. Tanda kemenangan Tuhan Yesus Kristus, yaitu tanda salib yang menjadi lambang pengharapan keselamatan kita semua, mutadahkan atas jenazah Mama Oma kekasih kita Teresia Heli ini, serta atas diri kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mengakhiri perayaan Ekaristi, baru kita masuk ke sambutan-sambutan atau pelayatan bagi mereka yang belum sempat melayat.
Ya, terus. Awas tangan. Itu tarik. Curi dibantu 3, Pak. Dengan salib yang di depan apa? Ada di berita. Salib. Ini. Salib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita dari rumah duka dan kita berharap ke kuburan ini, marilah sekali lagi kita memanjatkan doa dalam ibadat penguburan ini dengan lagu pembuka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. keluarga, saudara-saudari terkasih, Mama Oma kita Teresia Heli kini telah sampai pada akhir perjalanan hidupnya. Ia pergi menghadap Sang Penciptanya. Ia dipanggil menghadap Allah karena Allah mengasihi dia. Marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam kita ini mengungkapkan cinta, meringankan duka, dan meneguhkan iman kita. Sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan Mama Oma kita ini dalam keluarga abadi di surga. Kita percaya sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah wafat dan turun ke alam maut, namun bangkit dengan mulia. Dan kita yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pula untuk kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Mama Oma kami telah sampai pada tujuan akhir hidupnya, yakni tempat kedamaian-Mu yang abadi. Kini kami telah berada di makam tempat Mama Oma kami ini akan dibaringkan. Jenazahnya akan menjadi tanah kembali sebagaimana ia pun berasal dari tanah. Namun dia tetap hidup bagimu sebab Engkaulah sang sumber kehidupan. Semoga pemakaman ini sungguh menjadi tanda akhir perjalanan hidupnya, dan dia pun akan menjadi saluran berkat bagi kami dan keluarga yang masih bersiara di dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan bacaan singkat. Pembaca. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah membangkitkan putramu Yesus Kristus setelah dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari. Pandanglah kini hamba-Mu yang beristirahat dalam kediaman-Mu yang abadi. Kuduskanlah makam ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus dengan berkat Roh-Mu, agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hamba-Mu ini. Semoga Engkau membangkitkan dia bersama Kristus Putramu, dan ia Kau kumpulkan dengan semua orang yang telah mendahuluinya di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Melalui pembaptisan kita dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga air suci ini menandakan peristiwa persatuan mama oma kita ini dengan wafat dan kebangkitan Kristus dalam kepenuhan hidup yang kekal. Semoga Allah menguduskan mama oma kita Teresia Heli ini dan doa-doa kita boleh mengiringi perjalanannya menuju rumah Bapa. Amin. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bersabda, inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka beristirahatlah di sini di dalam damai Tuhan. Semoga kuntum ilahi yang telah ditanamkan dalam diri mama oma kita ini mekar bagaikan bunga yang harum semerbak. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan dan maut memulihkan mama oma kita ini dalam kebangkitan mulia. Mama oma Teresia Heli yang terkasih, inilah salib tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut. Dengan tanda salib ini kita diselamatkan. Maka masuklah dalam hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Rahim bagi semua orang yang berkabung atas kepergian mama oma kita ini. Semoga mereka dihibur dalam kesusahannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kesepian mereka dipenuhi dengan kasih Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga iman dan harapan mereka diperteguh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita tetap tabah dan tekun dalam pengabdian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga hati kami tidak tenggelam dalam urusan duniawi, tetapi selalu terbuka bagi Dikau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa permohonan kami, sudilah mendengarkan dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita akhiri doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan
kita menjawab dengan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Tuhan, berikanlah kepada mama oma kami Teresia Heli ini istirahat yang kekal. Semoga mama oma kita dan kita semua yang hadir di sini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini upacara pemakaman mama oma kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Lagu penutup. Kami berimankan Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Hitung dulu sama. 1, 2, 3. Pelan. Simbol terus kalau tahu ini apa? Rapat di kaki. Ya, kaki sini kan? Tolong rapat kaki. Kaki rapat di kaki. Ini yang di kepala. Ya, masih lagi kaki di sebelah sana. Tolak terang, lagi. Lagi. Oke, bawa sudah. Apa? Sudah dibawa sudah. Tas di sini. Sudah bisa lagi bawa. Barang yang kantong dekat. Oke lah. Tas. Yang kantong itu. Kantong. Masih apa?